Halo, perkenalkan saya Novia Ramadanti and welcome to Learning Math Fun. Kali ini kita akan belajar mengenai materi trigonometri, khususnya identitas dasar trigonometri. Yuk langsung aja kita ke materinya. Jadi apa sih itu identitas dasar trigonometri? Identitas dalam trigonometri itu berarti menunjukkan bahwa terdapat hubungan trigonometri di dalam suatu persamaan atau fungsi. Ini berarti bahwa meskipun kita mengubah nilai sudut atau nilai lainnya, maka akan tetap ada identitas di dalamnya. Sebelum kita masuk ke materi trigonometri, nah, di sini kita perhatikan dulu bahwa terdapat dua persamaan. Yang pertama adalah kondisi, dan yang kedua adalah identitas. Dimana kita membedakan itu adalah suatu kondisi atau identitas, bisa kita lihat yang bagian kondisi. Ini bergantung atau benar hanya untuk nilai tertentu. Contohnya aja kita punya 4x min 2 sama dengan 6, kita akan mendapati nilai x-nya itu sama dengan 2. Begitupun jika teman-teman akan mencari nilai dari x sama dengan 2, x sama dengan min 2, atau nilai x sama dengan lainnya. Ini disebut sebagai kondisi. Namun, jika nilai itu atau persamaan tersebut adalah sama dengan identitasnya, atau misal di sini kita punya persamaan 3x plus x kalikan dengan 5 min 2 sama dengan min 6. Ini jika kita selesaikan persamaan di ruas kiri, maka kita akan mendapati 6x sama dengan 6x. Nah, ini selalu benar untuk semua nilai variabel. Maka semisal variabel x berganti, maka ruas kanan pun nilainya akan sama dengan ruas kiri. Inilah yang kita sebut sebagai identitas dan akan kita pelajari lebih lanjut di materi ini. Apakah kalian masih ingat bahwasanya kita pernah mempelajari dari mana datangnya rumus sin, cos, tan? Ini didapat dari persamaan segitiga dan identitas trigonometri yang merupakan perbandingan. Silahkan teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di gambar berikut ini. Next, kita akan lanjut ke materi inti kita, yaitu mengenai identitas dasar trigonometri. Jadi, identitas dasar trigonometri itu ada 4. Yang pertama adalah reciprocal identities, yang kedua quotient identities, yang ketiga adalah Pythagorean identities, dan yang keempat even of relationship. Nah, kita akan bahas keempat. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas identitas yang pertama, yaitu reciprocal identities. Jadi apa itu reciprocal? Yaitu merupakan hubungan antara fungsi trigonometri yang saling berbalikan, atau dengan kata lain reciprocal itu sendiri. Jadi di sini kita punya 3 buah, yaitu sin, cos, tan. Dimana nilai sin theta sama dengan 1 per cos theta, atau kebalikannya yaitu kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Dimana jika kita kalikan keduanya, kita akan mendapatkan persamaan baru atau identitas baru, yang mana sin theta kita kalikan dengan kebalikannya atau cos theta sama dengan 1. Begitupun berlaku dengan nilai cos, dimana cos sendiri merupakan 1 per sekan theta, atau sekan theta sama dengan 1 per cos theta. Ini saling berkebalikan ya. Jadi jikalau kebalikan ini kita kalikan, akan menghasilkan identitas sama dengan 1. Begitupun dengan nilai dari tangen. Tan theta sama dengan 1 per kotangen theta, atau kotangen theta sama dengan 1 per tan theta. Jikalau nilai tangen dan kotangen ini kita kalikan, seperti tadi yang kita bahas, akan menghasilkan nilai 1. Inilah yang disebut dengan reciprocal. Masuk ke identitas dasar trigonometri yang kedua, yaitu quotient identities, yaitu tentang menyatakan perbandingan antara fungsi trigonometrik dasar, yaitu antara kotangen dan tangen, dan akan kita ubah ke dalam bentuk sinus, kosinus, atau kebalikannya. Bisa kita lihat di sini bahwasanya kita dapati nilai tangen itu sama dengan sin theta per cos theta, atau kita balikan tan theta sama dengan sekan theta per kosekan theta, dan kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta, atau kotangen theta sama dengan kosekan theta per sekan theta. Seperti yang tadi kita jelaskan di reciprocal identities,
ini juga akan berlaku di quotient identitas. Lanjut ke sifat selanjutnya. Oke, masuk ke identitas dasar trigonometri yang ketiga tentang Pythagorean identities atau persamaan identitas dari Pythagoras. Nah, ingat yang tadi kita bahas bahwasanya pada materi-materi yang telah teman-teman pelajari sebelumnya, dimana kalian pernah mencari nilai dari sin, cos, tan didapat dari sebuah segitiga. Nah, persamaan segitiga itu akan kita dapatkan nilai dari Pythagorean identities. Identitas-identitas dasar dalam trigonometri berasal dari teorema Pythagoras dan berlaku untuk fungsi trigonometri. Contohnya di sini kita punya sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1, dan juga 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Dan kita punya satu lagi sifat di mana tan kuadrat theta plus 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Nah, ini kita dapatkan dari rumus awalnya. Misal dari teman-teman bingung untuk menghafalkan rumus sebegitu banyaknya, kita cukup menghafal satu saja. Sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, jika diturunkan akan menghasilkan rumus-rumus lainnya. Oke, untuk identitas dasar trigonometri yang terakhir atau yang keempat, kita akan membahas mengenai given out relationship. Nah, jadi identitas ini berguna untuk menyederhanakan atau menganalisis persamaan trigonometri, terutama yang melibatkan sudut-sudut negatif. Seperti yang bisa kita lihat di sini, semisal kita punya sin min theta akan menghasilkan min sin theta, dan juga semisal kita punya cos min theta akan menghasilkan cos theta, dan untuk tan min theta akan menghasilkan min tan theta. Untuk kosekan akan menghasilkan min theta sama dengan min kosekan theta, dan sekan min theta akan menghasilkan sekan theta, dan yang terakhir kotangen min theta akan menghasilkan min kotangen theta. Dimana kalau misalnya teman-teman kesulitan dalam menghafal, kita lihat aja yang akan berubah tandanya adalah kosekan dan kebalikannya yaitu sekan. Baik, setelah tadi kita belajar mengenai 4 identitas dasar trigonometri, kita masuk ke tips gimana sih cara menyelesaikan soal-soal yang ada mengenai identitas dasar trigonometri. Jadi di sini kita punya 8 tips. Untuk menyelesaikan soal berikut, mari kita kerjakan sama-sama. Ingat tips nomor 2 tadi, bahwasanya kita akan menyederhanakannya dalam bentuk sin atau cos terlebih dahulu. Di sini kita dapati soalnya itu adalah kotangan x per kosekan x. Kita punya kotangan dan kosekan, kita sederhanakan dulu dan ubah ke dalam bentuk sin atau cos. Untuk kotangen, kita bisa ubah kotangen menjadi cos x per sin x. Dan untuk kosekan, bisa kita ubah menjadi 1 per sin x. Maka, setelahnya kita dapati bahwasanya cos x per sin x dibagi dengan 1 per sin x. Ingat bahwasanya dibagi dengan bagi lagi, maka akan kita balikkan dan kita dapati cos x per sin x kalikan dengan sin x per 1. Nah, ini ada yang bisa kita coret di sini. Atas sin x, bawah sin x bisa kita coret dan kita dapati nilainya 1. Maka kita dapati nilai paling sederhana dari kotangan x plus kosekan x adalah cos x. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Dapat kalian tuliskan di kolom komentar. Mungkin itu aja pembahasan yang bisa kita bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir dan see you next time.